Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Analisis Deret Waktu RA, ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Prediksi Nilai Produksi Minyak Sawit di Indonesia di tahun 2022. Nah, sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Di sini yang pertama ada saya sendiri, Rara Putri Awandini dengan NIM 120410009. Yang kedua ada Karisa dengan NIM 120410042. Yang ketiga ada Rizka dengan NIM 120410065. Yang keempat ada Romadona dengan NIM 120410092. Dan yang kelima ada Rafirma dengan NIM 120410122. Nah, pendahuluan ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dikenal dengan kekayaan alam yang subur, melimpah, dan memiliki kandungan emas dan niken di dalamnya, bahkan kandungan minyak yang melimpah di berbagai wilayah. Nah, dengan kekayaan alam ini, tentunya Indonesia ini memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan membuat minyak goreng yang terbuat dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini merupakan tanaman asli dari Indonesia. Dan minyak goreng juga termasuk dalam kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal tahun 2022, minyak goreng di Indonesia mengalami kenaikan harga yang cukup drastis yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dilakukan sebuah analisis untuk memprediksi nilai produksi minyak sawit di Indonesia pada tahun 2022. Adapun rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana plot deret waktu dari data jumlah produksi minyak sawit selama 10 tahun terakhir. Yang kedua, ada bagaimana model terbaik untuk data produksi minyak sawit dengan menggunakan metode ARIMA. Yang ketiga, ada bagaimana prediksi jumlah produksi minyak sawit di Indonesia yang akan datang. Nah, tujuan di sini untuk mendapatkan plot deret waktu, model terbaik, dan hasil prediksi dari data produksi minyak sawit di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, di sini ada estimasi yang akan dibacakan oleh Karisa. Ya, nah di dalam memprediksi hasil produksi minyak sawit di Indonesia pada tahun 2022, di sini pertama-tama kami melakukan estimasi parameter, di mana estimasi parameter itu merupakan suatu tahapan yang penting dalam pemodelan deret waktu khususnya ARIMA. Estimasi parameter dilakukan setelah dugaan model pada tahap identifikasi telah diperoleh. Terdapat dua pendekatan estimasi parameter yang dapat diaplikasikan pada alat bantu RStudio, yaitu conditional sum square dan maximum likelihood. Namun di permasalahan ini, kami melakukan pendekatan dengan conditional sum square. Nah, setelah itu, kami melakukan uji signifikansi parameter. Jadi, di uji signifikansi parameter model ARIMA ini membutuhkan informasi terkait koefisien parameter yang diperoleh serta standar error dari parameter yang diduga. Dengan hipotesis yang digunakan itu, H0-nya yaitu parameter tidak signifikan dalam model, kemudian untuk H1-nya yaitu parameter signifikan dalam model dengan taraf signifikansi 5% dan daerah penolakan H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, kemudian setelah itu kita memperoleh hasil luaran, diantaranya itu pada ARIMA 220 didapat hanya satu parameter yang signifikan. Pada ARIMA 022 terdapat seluruh parameter yang signifikan, kemudian pada ARIMA 222 itu seluruh parameter yang signifikan. Oke, selanjutnya di sini ada diagnosa yang akan dibacakan oleh Rizka. Setelah menentukan estimasi parameter dari model yang telah kita duga, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan diagnosis dari model tersebut. Diagnosa model ini bertujuan untuk mengetahui apakah model yang kita
diduga telah baik serta efisien untuk digunakan. Nah, dalam proses diagnosa model ini, terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama adalah pendefinisian residual. Lalu setelah didefinisikan, maka akan kita buat time series plot residualnya. Berdasarkan time series plot residual yang telah disusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa residual memiliki sebaran di sekitar rata 0 dan variansi yang mendekati konstan. Lalu langkah yang ketiga yaitu plot ACF residual. Pada ACF residual ini diharapkan tidak ada ACF yang cut off karena asumsinya tidak ada korelasi antar lag residual. Berdasarkan plot ACF residual yang telah diperoleh, maka ditarik kesimpulan bahwa untuk plot ACF residual ARIMA 220 dan ARIMA 022 diperoleh bahwa tidak ada lag yang cut off, sehingga menandakan bahwa dalam model tersebut tidak ada hubungan antar lag residual. Sedangkan berdasarkan plot ACF residual dari ARIMA 222 diperoleh bahwa ada lag yang cut off, yaitu lag pada lag ketiga. Hal ini menandakan bahwa dalam model ARIMA 222 terdapat hubungan antar lag residual. Langkah keempat yaitu uji normalitas. Pada uji ini bertujuan untuk melihat apakah residual model telah mengikuti distribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah H0 yaitu residual berdistribusi normal, H1 adalah residual tidak berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 5% dan daerah penolakan yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari 5%. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa semua model berdistribusi normal. Lalu langkah kelima yaitu uji Young-Box yang digunakan untuk menentukan kebaikan model. Pada kasus ini, dilakukan pengujian untuk kelas 1, 3, dan 5. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini yaitu H0 kecukupan model terpenuhi, H1 kecukupan model tidak terpenuhi, dengan taraf signifikansi 5% dan daerah penolakan yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari alfa 5%. Berdasarkan hasil Young-Box test yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua model kecukupannya telah terpenuhi. Langkah terakhir yaitu summary mappe. Summary mappe ini digunakan untuk menentukan model terbaik jika hasil uji Young-Box seluruh model tersebut seimbang. Model terbaik berasal dari nilai mappe yang terkecil. Untuk melakukan summary mappe ini diperlukan package forecasting. Setelah dilakukan proses summary mappe, diperoleh kesimpulan bahwa model terbaik atau model yang memiliki mappe terkecil yaitu adalah model ARIMA 222 dengan nilai mappe sebesar 1,578561. Oke. Selanjutnya, di sini ada prediksi yang akan dibacakan oleh Romadona. Oke, terima kasih. Nah, dapatkan bahwasannya model terbaik adalah model ARIMA 222. Selanjutnya adalah kita akan melakukan yang namanya forecasting atau prediksi. Nah, jadi di sini kita akan melakukan forecast 10 periode ke depan berdasarkan model Pitara 3 atau model ARIMA 222. Ya. Karena data hasil forecast-nya ini masih berupa data transformasi YT sama dengan Y pangkat 0,5, maka tahap selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya tahap anti transformasi ya untuk menyesuaikan dengan data aslinya yaitu YT sama dengan YT kuadrat. Jadi caranya adalah dengan mengkuadratkan data hasil forecast-nya. Nah, setelah diperoleh datanya, selanjutnya kita akan membandingkan data asli dan juga data hasil forecast. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita akan mengkuadratkan datanya.
Nah, setelah diperoleh, maka selanjutnya kita tinggal menyusun time plot series dari data asli dan juga data hasil forecast untuk membandingkan bagaimana sebaran datanya. Nah, nanti akan kita dapatkan plot seperti pada gambar, ya. Dari plot ini terlihat bahwasanya yang putus-putus merah ini, ya, yang dibatasi oleh garis putus-putus warna merah. Nah, di sana kita melihat bahwasanya hasil forecast untuk model ARIMA 22 ini adalah produksi minyak, hasil produksi minyak sawit cenderung naik untuk H yang semakin membesar. Artinya untuk beberapa periode ke depan hasil produksi minyak tersebut akan terus meningkat begitu. Nah, hal ini mungkin dipengaruhi beberapa faktor ya, mungkin saja faktornya adalah luas lahan, kemudian tenaga kerja dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya di sini terdapat kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rafirma. Baik, sebelumnya teman-teman semuanya, saya izin untuk off-cam agar kelancaran dalam menyampaikan kesimpulan saat ini ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari data yang kami teliti, sebelumnya saya ingin memberitahu data yang kami gunakan untuk dalam penelitian ini adalah data tahunan jumlah produksi minyak kelapa sawit se-Indonesia dari tahun 1995 hingga tahun 2021. Dari data tersebut terlihat ada sedikit penurunan pada tahun 2016, lalu kembali naik secara drastis di tahun berikutnya. Dengan menggunakan metode ARIMA melalui pendekatan conditional sum square untuk memodelkan data hasil produk minyak kelapa sawit di Indonesia, mendapatkan hasil model ARIMA terbaik, yaitu ARIMA 222. Model tersebut memenuhi semua syarat prediksi menggunakan metode ARIMA. Beberapa uji yang digunakan yaitu uji signifikansi parameter, uji diagnosa model, dan yang terdiri dari pengujian time series plot residual, plot ACF residual, uji normalitas residual, uji Leung box test, dan melihat nilai MAPE atau mean absolute percentage error. Dugaan model yang diperoleh adalah ARIMA 220, ARIMA 022, dan ARIMA 222. Setelah melalui uji signifikansi dan Leung box test, maka diperoleh model terbaik, yaitu model ARIMA 222 dengan nilai MAPE terkecil dari model lainnya, sebesar 1,578561. Berdasarkan hasil forecasting telah dilakukan dengan menghasilkan model terbaik pada data jumlah produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dalam periode 10 tahun ke depan akan mengalami kenaikan. ARIMA dapat digunakan untuk forecasting jangka pendek, akan tetapi keakuratannya tidak dapat ditentukan oleh data masa lalu saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor keadaan, misalnya faktor seperti luas lahan, pupuk, tenaga kerja, pestisida, dan tingkat curah hujan, dan isu-isu yang terjadi lainnya. Oke, jadi yang terakhir di sini terdapat poster agar mudah dipahami. Jadi di sini kita akan di sini menyantumkan poster dari hasil makalah penelitian yang telah kami lakukan bersama. Di sini terdapat latar belakang, analisis data, metodologi, time series forecasting plot, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febrian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.